Hasil survei, Prabowo Subianto figur sangat populer. Ridwan Kamil yang sangat digemari. Hasil survei Politik Populis Center menciptakan Prabowo Subianto jadi figur nasional yang sangat populer di masyarakat. Peneliti Populis Center Nurul Fatin Afifah menerangkan, pimpinan biasa Partai Gerindra itu memperoleh 93,2% suara masyarakat. Kedua ialah Anies Baswedan 82,6% serta ketiga Sandiaga Uno 78%. Tutur Nurul, pada luncurkan survei Politik Populis Center berjudul, Road to 2024 Elections, Peneguhan Politik serta Skedul Pembangunan, di Jakarta Selatan, Senin, 13/2/2023, lanjut Nurul. Tingkatan keempat dihuni Ridwan lengkap 75,9%, diiringi Ganjar Pranowo 75,7%. Tingkatan ke-6 Puan Maharani 67% serta ke-7 Agus Harimurti Yudhoyono 60%. Dari nama-nama itu, Nurul berkata, Populis Center pula menciptakan Ridwan Kamil selaku figur yang sangat digemari masyarakat. Ridwan Kamil jadi figur yang sangat banyak digemari dalam rasio dengan 86,1%. Jelasnya, lanjut Nurul, figur yang digemari tingkatan kedua, ialah Andika Perkasa 84,8% serta ketiga Ganjar Pranowo 84,7%. Setelah itu, tingkatan keempat sampai keenam, ialah Sandiaga Uno 84,5%, Prabowo Subianto 85% serta Hovifah Indar Parawansa 83%, tuturnya. Ada pula figur lain memperoleh kegemaran di dasar nilai 80%. Elektabilitas PDIP tertinggi lebih dahulu. Hasil survei Politik Populis Center menciptakan elektabilitas PDI peperangan paling unggul di antara partai-partai parlemen yang lain. Periset Populis Center Nurul Fatin Afifah menerangkan, PDI Perjuangan mendiami tingkatan 1 elektabilitas partai, dengan 24,5%. PDIP menang jauh dibanding tingkatan kedua, ialah Partai Gerindra 13,6%. Di tingkatan kedua diiringi Partai Gerindra, 13,6%. Serta Partai Golkar, 11,7%. Tutur Nurul, pada luncurkan survei Politik Populis Center berjudul, Road to 2024 Elections, Peneguhan Politik serta Skedul Pembangunan, di Jakarta Selatan, Senin, 13/2/2023. Setelah itu, di tingkatan keempat dihuni Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dengan 8,4%. Tingkatan kelima Partai Nasdem 5,8%. Tuturnya, berikutnya, tingkatan ke-6 sampai ke-9, ialah Partai Keadilan Sejahtera, PKS. 5% serta Demokrat 4,8%, diiringi, Partai Persatuan Pembangunan, PPP. 2,3% serta terakhir, Partai Amanat Nasional 1,3%. Nurul pula mengatakan, tingkatan elektabilitas partai non-parlemen serta partai politik terkini, elektabilitas partai setelah itu, di tingkatan keempat dihuni Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dengan 8,4%. Tingkatan kelima Partai Nasdem 5,8%. Tuturnya, berikutnya, tingkatan ke-6 sampai ke-9, ialah Partai Keadilan Sejahtera, PKS. 5,5%, serta Demokrat 4,8%, diiringi, Partai Persatuan Pembangunan, PPP. 2,3% serta terakhir, Partai Amanat Nasional 1,3%. Nurul pula mengatakan, tingkatan elektabilitas partai non-parlemen serta partai politik terkini, elektabilitas partai-partai politik terkini, 1, Partai Buruh 0,3%. Gelora 0,3%. Partai Umat 0,2%. PKN 0,1%. Nurul menerangkan, 1,7% dari 1.200 responden tidak memilah ataupun golput, kemudian, 12,3% responden belum menyudahi, serta 4,1% yang lain menyangkal menanggapi. Survei Populis Center dicoba di 120 kelurahan terhambur di 38 provinsi di Indonesia. Survei itu dicoba mulai bertepatan pada tanggal 25 Januari tahun 2023 sampai bertepatan pada tanggal 2 Februari tahun 2023, sebesar 200 responden survei diseleksi dengan cara random bersusun, dengan batas of error 2,83% dalam tingkatan keyakinan 95%.